Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdawi, dosen dari Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, yang merupakan salah satu dosen pengampu dari praktikum Biologi Dasar 1. Hari ini kita akan melakukan praktikum dengan judul homeostasis. Seperti yang sudah saudara ketahui, homeostasis adalah proses di mana makhluk hidup atau organisme mempertahankan kondisi fisiologis normal tubuhnya atau selnya walaupun terjadi perubahan kondisi fisiologis di luar sel atau di luar tubuhnya. Oke. Jadi tujuan dari praktikum hari ini kita akan mengamati proses homeostasis, terutama yang terkait dengan perubahan konsentrasi zat terlarut yang ada di luar sel atau di luar organisme. Yang pertama kita akan mengamati fenomena siklosis, lalu yang kedua kita akan mengamati fenomena difusi secara in vitro, dan kita akan melihat peristiwa osmosis secara in vivo dan in vitro. Yang terakhir kita akan mengamati peristiwa plasmolisis. Jadi yang diharapkan dari mahasiswa dalam praktikum hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan peristiwa difusi dan faktor yang mempengaruhinya, peristiwa osmosis dan akibatnya pada sel dan jaringan tumbuhan, dan yang terakhir adalah peristiwa plasmolisis atau klerasi dan akibatnya pada sel dan jaringan tumbuhan. Berikut bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah tumbuhan Elodea yang akan kita gunakan untuk mengamati peristiwa siklosis. Lalu kristal KMN04 yang akan kita gunakan untuk mengamati fenomena difusi secara in vitro. Dan kita akan menggunakan wortel dan NaCl untuk mengamati peristiwa osmosis secara in vivo. Dan untuk mengamati peristiwa osmosis secara in vitro, kita akan menggunakan alat osmometer yang komponennya terdiri dari lembar usus babi sebagai membran semi permeable, dan juga pistol tube, klem, gelas piara dan gelas beker nanti. Dan untuk mengamati peristiwa plasmolisis, kita akan menggunakan daun dari tumbuhan Rhodiosa. Oke. Lalu saya akan lanjutkan dengan metode dari praktikum kali ini. Yang pertama adalah difusi in vitro. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan kristal KMNO4. Di sini kita akan mengamati peristiwa difusi dari kristal KMNO4 di air dengan 3 suhu yang berbeda, yaitu air mendidih, air es, dan air pada suhu ruang. Nanti kita akan mengamati bagaimana kristal KMNO4 itu memberikan warna, jadi dia berdifusi di air dengan 3 suhu yang berbeda, dan akan kita bandingkan kecepatannya. Jadi di sini kita akan melihat pengaruh suhu terhadap proses difusi. Berikutnya adalah kita akan mengamati peristiwa osmosis secara in vitro menggunakan osmometer yang nanti akan disusun seperti ini, tabung pistol, dan kita akan menggunakan di sini membran semi permeable dengan kulit usus babi, dan kita akan mengamati peristiwa osmosis dengan cairan sirup yang kita letakkan di dalam tabung pistol, dan di luarnya kita letakkan air dengan suhu yang berbeda. Jadi ini detailnya. Jadi nanti alat akan disusun untuk membentuk osmometer, dan nanti pistol tube-nya akan dicelupkan di beker gelas dengan air dengan 3 suhu berbeda, yaitu air biasa dan air panas. Lalu nanti kita akan menandai tinggi sirup di tabung pistol itu, tinggi awalnya, dan kita akan amati perubahan tingginya, yaitu terjadinya peristiwa osmosis di mana air yang ada di beker gelas nanti masuk ke dalam pistol tube melalui membran semi permeable setelah 20 menit. Berikutnya adalah kita akan mengamati peristiwa osmosis
secara in vivo. Di sini kita akan menggunakan tumbuhan. Dalam hal ini adalah wortel yang kita potong tipis-tipis dan kita celupkan atau kita rendam di air yang memiliki konsentrasi garam yang berbeda. Yang pertama adalah kita masukkan di cairan garam dapur sekitar 5% dan air biasa. Lalu setelah beberapa menit kita amati perubahan yang terjadi pada potongan wortel tersebut. Dan berikutnya yang terakhir adalah plasmolisis, di mana di sini kita akan menggunakan sayatan sel epidermis daun dari tanaman rhodiola yang berwarna ungu. Lalu nanti kita tetesi dengan air keran dan dengan NaCl. Lalu ditutup dengan gelas penutup dan kita amati di bawah mikroskop. Dan nanti kita bisa mengamati terjadinya peristiwa plasmolisis. Nanti kita bisa amati apa saja perubahan yang terjadi pada sel dari epidermis rhodiola tersebut jika ditetesi air dengan konsentrasi garam. Oke, lalu sekian untuk asistensi ini dan kita akan lanjutkan ke praktikumnya. Untuk praktikum difusi in vitro kita akan menggunakan bubuk KMNO4. Nah, bubuk KMNO4 ini jika terlarut di air akan menghasilkan warna ungu. Jadi kita akan lihat seberapa cepat warna ungu tersebut berdifusi di air dengan 3 suhu yang berbeda. Yang pertama kita gunakan air es, yang berikutnya air dengan suhu biasa, suhu normal, dan yang terakhir adalah air panas, air mendidih. Nah di sini kita tidak menggunakan terlalu banyak KMNO4 karena nanti warnanya langsung ungu, kita tidak bisa melihat perbedaannya. Jadi di sini saudara bisa sejenis menempelkan saja ke sendoknya dan nanti saudara langsung jatuhkan ke masing-masing tabung reaksi. Saudara dapat amati perbedaan lama waktu difusi dari masing-masing suhu. Secara teori yang suhunya rendah, paling rendah, air dingin akan lebih lambat difusinya daripada yang semakin tinggi suhunya. Jadi semakin tinggi suhu itu akan mempercepat pergerakan molekul sehingga proses difusi akan berlangsung dengan lebih cepat. Pada praktikum osmosis in vitro, kita akan menggunakan osmometer seperti yang sudah tersusun di sini. Di sini ada tabung pistol yang berisi sirup cairan berwarna merah yang akan kita amati pergerakannya, yang sebagai efek dari osmosis, dan sebagai membran semi permeable kita gunakan usus babi di sini di bagian bawah. Untuk mengamati proses osmosis, kita akan menggunakan air dengan 3 suhu yang berbeda. Yang pertama adalah air es, mewakili suhu rendah, lalu air biasa, mewakili suhu ruang, dan yang terakhir adalah air panas. Di sini kita akan melihat pengaruh suhu terhadap proses osmosis itu sendiri. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita tandai dengan benar titik awal dari tingginya sirup di masing-masing dari tabung pistol. Kita letakkan di sini. Nah, setelah kita pastikan posisi awal dari masing-masing sirup di masing-masing tabung, kita bisa mulai celupkan tabung pistol tersebut ke masing-masing air dengan suhu yang berbeda tadi. Dan kita langsung hitung waktunya 20 menit dan kita lakukan pengamatan setiap 5 menit.
Setelah 20 menit kita amati lagi osmometer tadi yang kita gunakan untuk praktikum osmosis in vitro. Nah, benang tadi sudah kita letakkan di posisi awal sirup. Mari kita lihat dulu dari yang bersuhu rendah atau dicelupkan ke air es. Hanya terjadi sedikit kenaikan dari sirup, yaitu dapat dikatakan laju osmosisnya cukup rendah. Dan berikutnya secara relatif di air dengan suhu normal atau suhu ruang, kenaikannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dicelupkan di air es. Jadi kita bisa lihat semakin meningkatnya suhu terjadi kenaikan laju osmosis. Nah, yang terakhir, saat kita gunakan air panas, dapat kita lihat perubahan dari pergerakan sirup merah yang signifikan, menunjukkan laju osmosis yang tinggi. Yang tertinggi adalah jika kita menggunakan air panas, sehingga dapat dikatakan bahwa laju osmosis berbanding lurus dengan suhu dalam praktikum ini. Dalam praktikum pengamatan fenomena osmosis in vivo, kita akan menggunakan wortel yang dicelupkan di dua larutan berbeda. Yang pertama dilarutkan di air biasa atau air ledeng, dan yang kedua dicelupkan ke dalam larutan garam 5%. Jadi yang pertama kita lakukan, kita potong wortel, jangan terlalu tebal, dan langsung kita celupkan ke air biasa maupun larutan garam 5% di dalam cawan petri, dan kita diamkan beberapa menit, sekitar 10-20 menit, lalu kita amati perubahannya. Penggunaan larutan garam 5% akan menyebabkan osmosis, di mana konsentrasi zat terlarut lebih besar di luar sel wortel, sehingga air dari dalam sel wortel akan keluar. Nah, kita akan lihat pengaruhnya di potongan wortel itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama, jika kita celupkan di air biasa, wortelnya masih kaku atau memiliki kekakuan yang tetap karena tidak ada air yang keluar dari wortel ini. Namun, jika kita celupkan di air garam dan kita diamkan beberapa menit, maka dapat dilihat bahwa wortelnya ini semakin lentur karena ada yang hilang dari dalam wortel ini, dalam hal ini air yang keluar dari akibat dari proses osmosis. Pada praktikum mengenai plasmolisis, kita akan menggunakan daun rhodescaler. Bentuknya seperti ini, mungkin saudara sudah pernah melihat, dan daun ini bagian bawahnya berwarna ungu. Nah, bagian yang berwarna ungu ini yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Jadi yang pertama, kita buat sayatan menggunakan silet di bagian yang berwarna ungu. Lalu di sini coba saudara buat sayatan setipis mungkin dan saudara buat preparatnya. Dan di sini saudara teteskan buat dua jenis preparat, yang satu menggunakan air biasa dan yang satu menggunakan larutan garam 5%. Nah, di sini lalu saudara amati kedua preparat tersebut di bawah mikroskop. Saudara bisa amati sampai berbesaran 100 kali atau 400 kali. Dan di sel rhodescaler yang normal, saudara bisa amati sel epidermis berbentuk segi 6, kurang lebih seperti itu, dan memiliki dapat saudara amati warna ungu dari pigmen antosianin dari rhodescaler ini. Dan warna ungu itu penuh di seluruh kompartemen sel. Nah, apabila kita bandingkan dengan sel yang
ditetesi larutan garam 5% tadi, atau sayatan daun yang ditetesi larutan garam 5% tadi, di sini saudara bisa mengamati terjadinya fenomena plasmolisis. Saudara sudah tahu plasmolisis adalah proses terlepasnya atau fenomena terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena terjadinya air keluar dari dalam sel. Dalam hal ini kita letakkan sel-sel jaringan tumbuhan tadi ke larutan garam 5%, di mana konsentrasi zat terlarut lebih tinggi di luar sel, sehingga air keluar dari dalam sel melalui peristiwa osmosis, dan akibatnya protoplasma mengkerut dan lepas dari dinding sel. Dan dapat dilihat di sini bahwa warna ungu tadi ini tidak melingkupi keseluruhan dari sel karena tadi protoplasmanya sudah terlepas akibat proses plasmolisis. Tuh. Untuk praktikum siklosis kita akan menggunakan tumbuhan air yaitu Elodea, wujudnya seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih daun yang relatif muda dan transparan dan di daerah pucuknya, sehingga kita bisa mengamati langsung proses siklosis yang terjadi. Di sini saya sudah mengambil satu daun sesuai kategori kriteria tersebut, dan kita akan langsung amati di bawah mikroskop. Di sini saudara bisa amati sampai perbesaran 400 kali. Kurang lebih akan tampak tampilan dari sel Elodea seperti ini, dan saudara bisa amati terjadi pergerakan yang berwarna hijau itu adalah kloroplas dalam memutari kompartemen sel dari Elodea. Seperti saudara ketahui, siklosis adalah gerak dari sitoplasma, dalam hal ini sel tumbuhan, yang dalam arah berputar atau rotasi. Nah, di sini saudara bisa amati nanti apakah pergerakannya itu semuanya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam atau nyampur. Nah, silakan saudara amati dari gambar tersebut.